Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Waalaikumsalam. diskusi kelompok kami mengenai topik 5. Apakah sudah terlihat teman-teman? Ya. Baik, saya akan mulai. Untuk topik 5 kali ini adalah pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila. Baik, ini adalah anggota kelompok 2. Yang pertama saya, Naura Yasimarania. Kemudian saya Dindara Diata Mardia dengan NIM 056. Dan teman saya yang bernama Irma Finanda dengan NIM 194, Dinta Husnunihaya dengan NIM 085, Nabila Hasna dengan NIM 002, Reza Azahra dengan NIM 168, Ardo Husen dengan NIM 150, Aisyah Huda dengan NIM 082, Zaskia Agustina NIM 063, dan Nadia Syahira dengan NIM 170. Jadi kita masuk ke yang pertama, yakni pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional itu pengertiannya menurut D.T. Dixon, pembangunan nasional itu dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Nah, pembangunan nasional ini memiliki landasan hukum, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, memuat 9 bidang pembangunan nasional, yakni pembangunan hukum, pembangunan ekonomi, pembangunan politik, pembangunan agama, pembangunan pendidikan, pembangunan sosial dan budaya, pembangunan daerah, pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pembangunan pertahanan dan keamanan. Jadi pembangunan nasional itu bukan hanya pembangunan secara sarana prasarana yang seperti kita kira ya selama ini, hanya membangun masjid, terus hanya membangun sekolah, membangun jembatan dan lain-lain. Jadi pembangunan nasional itu banyak aspeknya. Contoh kasus ini selanjutnya, kasus yang akan kelompok kami angkat yakni pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur yang menghadapi polemik terkait ganti rugi lahan seluas 2.086 hektar. Pemerintah mengalokasikan 140 miliar rupiah untuk ganti rugi.
Tetapi nilai ini dinilai terlalu kecil dan dianggap tidak adil, sehingga memunculkan kritik bahwa pola ini menyerupai kolonialisme. Banyak warga yang terdampak merasa nasib mereka menggantung karena belum ada kejelasan terkait mekanisme kompensasi yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Meski pemerintah menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bermasalah karena sebelumnya merupakan tanah HGU yang masa berlakunya habis. Nah, pendekatan ini mengabaikan hak historis dan sosial masyarakat adat. Dampaknya meliputi potensi konflik sosial, ancaman terhadap budaya lokal, hilangnya mata pencarian, dan kerusakan lingkungan. Berikutnya yaitu latar belakang dari kasus pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan. Namun proyek ini menghadapi masalah serius terkait pengadaan lahan. Pemerintah membutuhkan ribuan hektar termasuk bekas lahan HGU yang masa izinnya sudah habis. Masalah muncul karena lahan tersebut sudah juga dihuni oleh masyarakat lokal, termasuk masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan sosial dengan tanah itu. Pemerintah mengalokasikan 140 miliar untuk ganti rugi, tetapi banyak warga merasa jumlah ini terlalu kecil dan tidak adil. Akibatnya, warga terdampak merasa tidak pasti tentang masa depan mereka. Dan kritik muncul bahwa pendekatan ini mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Dampaknya bisa mencakup konflik sosial, hilangnya budaya, hingga kerusakan lingkungan. Solusi yang lebih adil dan transparan diperlukan untuk menghindari masalah yang lebih besar. Kami mengundang semua anggota kelompok untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka mengenai topik ini guna menciptakan diskusi yang kaya dan informatif. Dan Selanjutnya ada pertanyaan pematik diskusi, yaitu pertanyaan pertama, sejauh mana alokasi dana ganti rugi sebesar 140 miliar mencerminkan nilai yang layak berdasarkan dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang dirasakan oleh masyarakat. Pertanyaan kedua, apa dampak jangka panjang dari pembangunan IKN terhadap kelangsungan hidup mata pencaharian masyarakat dan berkelanjutan budaya setempat. Pertanyaan ketiga, bagaimana strategi terbaik pemerintah dalam mengatasi sengketa lahan di kawasan IKN agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi. Dan saya akan menjawab soal pemantik yang pertama, yaitu sejauh mana alokasi dana ganti rugi sebesar 140 miliar mencerminkan nilai yang layak berdasarkan dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang dirasakan oleh masyarakat terdampak. Dikutip dari Tempo.com Jakarta, pengamat ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, yang menanggapi ucapan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono ihwal anggaran ganti rugi lahan yang terdampak proyek Ibu Kota Nusantara IKN, dia mengatakan, besaran dana yang disiapkan pemerintah untuk membayar ganti rugi lahan seluas 2086 hektar itu disebut sebesar 140 miliar. Jika dirinci dengan anggaran 140 miliar untuk 2086 hektar, harga ganti rugi diperkirakan sebesar 6.715 per meter persegi. Menanggapi hal tersebut, Ahmad menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada kepentingan dan hak rakyat. Jika harga ganti rugi yang hanya sekitar Rp6.715 per meter persegi itu benar, maka jelas terlihat bahwa kebijakan ini sangat tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang terdampak. Menurut Ahmad, pembangunan IKN ini lebih difokuskan dengan kelompok elit seperti pegawai negeri sipil dan para pejabat di Jakarta daripada untuk masyarakat setempat yang justru seharusnya mendapatkan manfaat langsung dari pembangunan IKN. Padahal, pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun IKN mencapai 466 triliun. Jika dikontraskan, Ahmad menilai angka ganti rugi untuk warga sebesar 140 miliar itu terlihat lebih kecil dibandingkan total anggaran pembangunan IKN yang menembus 466 triliun itu. Terlebih, pemerintah juga menggelontorkan dana sebesar 87
miliar untuk perayaan HUT RI ke-79 di IKN pada pertengahan Agustus lalu. Besaran anggaran ganti rugi ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat adat dan penduduk sekitar. Dalam konteks ini, memang ada kemiripan dengan pola kolonialisme di mana sumber daya lokal diambil alih oleh kekuatan yang lebih besar dengan imbalan yang minim untuk penduduk asli, katanya. Dari artikel di atas, seharusnya pemerintah itu bersikap adil apabila masyarakat adat dan lokal merasa bahwa mereka hanya mendapatkan sedikit manfaat dari pembangunan ini, maka bisa saja muncul perlawanan sosial yang serius. Perasaan bahwa tanah mereka diambil alih tanpa kompensasi yang adil dapat memicu konflik, protes, dan ketidakstabilan sosial. Dan pihak pemerintah perlu meninjau ulang kebijakan terkait anggaran ganti rugi ini dan memastikan bahwa proses pembayaran dilakukan secara adil dan transparan, terutama dengan mempertimbangkan hak dan kepentingan masyarakat setempat. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan pemantik diskusi kedua, yaitu apa dampak jangka panjang dari pembangunan IKN terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, mata pencaharian masyarakat lokal, dan keberlanjutan budaya setempat. Pembangunan ibu kota negara IKN juga akan dapat memberikan dampak jangka panjang baik positif maupun negatif terhadap berbagai aspek, termasuk lingkungan hidup masyarakat lokal dan budaya setempat. Pembangunan IKN tentu akan menyebabkan kegundulan hutan dan kerusakan habitat berbagai flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Proses pembangunan dan aktivitas di IKN berpotensi menimbulkan berbagai jenis pencemaran air, udara, dan tanah akibat limbah konstruksi, kendaraan, dan industri. Selain itu, perubahan tata guna lahan dapat mengubah iklim mikro di kawasan IKN dan sekitarnya. Pembangunan IKN akan membuka banyak peluang kerja baru di berbagai sektor seperti konstruksi, jasa, dan pariwisata. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat lokal. Tetapi dengan adanya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di IKN dapat memicu konflik penggunaan lahan antara masyarakat lokal dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan. Masyarakat lokal berpotensi menjadi terlalu tergantung pada sektor yang terkait dengan pembangunan IKN. Jika terjadi penurunan aktivitas ekonomi di masa depan, maka mata pencaharian mereka juga akan terancam. Dengan adanya interaksi antara masyarakat lokal dengan pendatang baru, ini dapat memicu perubahan nilai, norma, dan gaya masyarakat setempat. Pembangunan infrastruktur besar dapat mengancam kelestarian situs-situs budaya dan warisan sejarah masyarakat lokal. Budaya lokal berpotensi menjadi komoditas wisata yang dapat mengurangi dan dimanfaatkan secara berlebihan. Selanjutnya yaitu bagaimana strategi terbaik bagi pemerintah dalam mengatasi sengketa lahan di kawasan IKN agar hak-hak dari masyarakat dapat terlindungi. Yaitu strategi pertama, penerapan prinsip prior and informed consent dalam pembangunan IKN, prinsip FPIC pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi informed sebelum prior sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan di wilayah mereka. Nah, berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas atau free bisa menyatakan setuju, consent, atau menolak. Baik, selanjutnya strategi yang kedua adalah pemetaan lahan lokasi IKN terhadap hutan adat. Misalnya, apakah ada persinggungan lahan IKN dengan wilayah hutan adat? Bagaimana dampak pembangunan tersebut terhadap hak masyarakat adat atas tanah mereka dan sebagainya.
Yang ketiga adalah tata kelola IKN yang mengedepankan ekonomi hijau. Penyelenggaraan ekonomi hijau ini diharapkan mampu menjembatani potensi konflik kepentingan agar masyarakat sekitar merasakan manfaat ekonomi sekaligus menerima manfaat dari keseimbangan ekologi dan terjaga dengan baik. Selanjutnya, solusi yang pertama yaitu kita memecahkan solusi untuk kelayakan alokasi dana ganti rugi sebesar 140 miliar rupiah. Yang pertama yaitu dengan penilaian yang komprehensif terhadap dampak ekonomi dan sosial. Nah, di mana pemerintah harus melakukan penilaian nilai lahan dan sumber daya alam yang hilang secara adil. Dengan melibatkan pihak ketiga yang independen dan mengacu pada nilai ekonomi yang wajar. Lalu setelah itu adalah penghargaan terhadap nilai budaya dan sosial. Contohnya yaitu bisa dengan konsultasi dengan tokoh adat atau masyarakat setempat untuk menghargai nilai budaya dan identitas mereka. Lalu yang kedua adalah dana berkelanjutan dengan program pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat untuk membantu masyarakat lebih ke bentuk mata pencaharian baru yang berkelanjutan. Lalu selanjutnya dengan pembayaran bertahap dan pengawasan yang transparan untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat terdampak. Lalu yang ketiga, program kompensasi sosial yang adil. Pemerintah dapat merancang program kompensasi non-material seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan peningkatan akses terhadap infrastruktur dasar di tempat relokasi. Lalu selanjutnya, solusi untuk sengketa lahan dan pelindungan hak masyarakat. Yang pertama yaitu penyelesaian sengketa melalui dialog dan mediasi. Yaitu bisa dengan membentuk lembaga khusus yang independen untuk menangani sengketa lahan secara transparan dan adil, seperti Komisi Sengketa Tanah yang melibatkan perwakilan masyarakat, pemerintah, dan ahli hukum. Selanjutnya yaitu dengan pemberdayaan lembaga penyelenggara mediasi. Yang kedua, penyusunan kebijakan relokasi yang sensitif terhadap masyarakat lokal, yaitu bisa dengan merelokasi yang berbasis partisipasi, di mana masyarakat harus terlibat. Mengapa? Karena ini tuh bisa membantu mereka beradaptasi lebih baik dan tetap mempertahankan cara hidup mereka. Lalu bisa dengan jaminan akses terhadap lahan yang produktif, yaitu bisa dengan memberikan masyarakat akses ke lahan yang cukup untuk menggantikan lahan yang hilang, dengan memastikan bahwa lahan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan mereka dalam hal pertanian, perikanan, dan sumber daya alam lainnya. Lalu yang ketiga adalah solusi untuk dampak terhadap lingkungan hidup, mata pencaharian masyarakat lokal, dan berkelanjutan budaya setempat. Yang pertama yaitu bisa perlindungan lingkungan, bisa dengan penanaman kembali dan pengelolaan sumber. Lalu memanfaatkan teknologi untuk yang keberlanjutan untuk keberlanjutan lingkungan. Lalu yang kedua adalah pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan, yaitu bisa dengan pendampingan ekonomi dan keterampilan untuk membantu masyarakat lokal beradaptasi dengan perubahan ekonomi. Misalnya, melibatkan mereka dalam proyek-proyek ekowisata atau pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti agroforestry atau budidaya ramah lingkungan. Lalu bisa juga dengan membuat program pemberdayaan sosial, bisa dengan menyediakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal agar mereka dapat memperoleh peluang baru di sektor-sektor non-pertanian seperti sektor jasa dan industri yang berkelanjutan. Lalu yang terakhir adalah perlindungan budaya lokal, bisa dengan pelestarian nilai budaya dan menciptakan zona perlindungan budaya, yaitu misalnya dengan mendirikan museum atau pusat pelestarian tradisi yang dikelola oleh masyarakat setempat. Selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan nasional sebagai upaya untuk mencapai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya yang berkelanjutan harus dilakukan dengan memperhatikan hak dan kepentingan masyarakat lokal,
Kasus pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur mencerminkan tantangan serius dalam pengadaan lahan dan ganti rugi yang dianggap tidak adil oleh masyarakat terdampak. Dengan alokasi dana ganti rugi yang dinilai terlalu kecil, muncul potensi konflik sosial dan dampak negatif terhadap budaya serta lingkungan hidup. Untuk memastikan keberhasilan pembangunan IKN dan menghindari ketidakpuasan di kalangan masyarakat, pemerintah perlu menerapkan pendekatan yang lebih inklusif dan transparan. Ini termasuk melakukan penilaian dan komprehensif terhadap dampak sosial dan ekonomi, serta menyediakan program kompensasi yang adil dan berkelanjutan. Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan menghormati hak-hak mereka akan menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan bagi semua pihak. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pembangunan IKN dapat menjadi contoh positif bagi proyek pembangunan lainnya di Indonesia, menciptakan keseimbangan antara kemajuan infrastruktur dan perlindungan terhadap hak masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami membuka 3 penanya tercepat. Silahkan teman-teman untuk raise hand dan menuliskannya di kolom komentar. Silakan untuk Regina Ayu menuliskannya di kolom komentar. Silakan yang mau bertanya untuk mengirimkannya di kolom komentar, teman-teman. Apa? Atau teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom komentar, tidak usah raise hand. Kami tunggu 3 menit lagi ya teman-teman untuk penanya.
Kami tunggu hingga pukul 1.30 ya teman-teman. Maaf, karena ada kendala, langsung raise hand dan on mic untuk pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, karena penanyanya sudah 3, kami akan menjawab dari ketiga pertanyaan tersebut, yakni dari Noval, Rifkun, dan Wahyu Nurcayani. Maaf untuk Nabila. Tambah 1 dong, Ais. Oke, izin menjawab untuk pertanyaan dari Noval. Pembangunan IKN memiliki banyak manfaat, namun juga terdapat dampak negatif seperti berkurangnya lahan hijau. Padahal Indonesia sendiri memiliki lahan hijau yang luas dan mulai terkikis seiring berkembangnya zaman, seperti pembangunan IKN. Apa solusi dari masalah itu? Jadi, kan proyek pembangunan IKN ini sudah berlangsung ya, dan kita itu kalau misal mau mengatasinya sekarang udah terlambat. Jadi yang bisa kita lakukan tuh hanya memperbaiki apa yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi misalnya kita sekarang mulai menanam pohon di IKN, biar lahan di IKN itu nggak gersang banget, ya, dan nggak terkikis nanti di kemudian hari. Kita bisa menanam pohon di lahan-lahan yang kosong. Terus kita juga mengajak masyarakat juga yang ada di IKN tersebut agar tetap menjaga kebersihan ya, karena kalau misal nggak menjaga kebersihan itu jelas ekosistem di sana itu nggak seimbang. Jadi kita hanya bisa memperbaiki saja, nggak bisa untuk mengembalikan ke semula. Gitu. Apakah sudah menjawab? Oke, sudah menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua. Menurut kalian apa sih yang menyebabkan pembangunan di Indonesia itu masih belum merata, terutama di daerah Papua? Lalu berikan solusinya. Nah, penyebab utama yaitu karena geografis. Kondisi geografis Papua sangat sulit dijangkau, banyak pegunungan, hutan lebat, dan infrastruktur yang minim sehingga menjadi hambatan besar. Lalu yang kedua adalah faktor sejarah. Sejarah kolonial dan konflik yang berkepanjangan menghambat proses pembangunan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah faktor ekonomi. Ketergantungan pada sektor ekstraktif atau tambang membuat distribusi manfaat pembangunan tidak merata dan seringkali menguntungkan pihak luar. Lalu yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dan pendidikan yang masih rendah menjadi kendala dalam mengelola pembangunan. Lalu yang terakhir adalah biaya. Nah, biaya pembangunan infrastruktur di daerah terpencil sangat tinggi sehingga membutuhkan anggaran yang besar dan perencanaan yang matang. Untuk solusinya yaitu bisa dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara harus diprioritaskan untuk meningkatkan aksesibilitas.
Lalu yang kedua adalah dalam bidang pendidikan, yaitu dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua untuk meningkatkan sumber daya manusia. Dalam bidang ekonomi, yaitu dengan mengembangkan sektor ekonomi lokal yang berkelanjutan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Lalu selanjutnya otonomi khusus yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah Papua untuk mengelola sumber daya alam dan pembangunan. Selanjutnya yaitu dengan keterlibatan masyarakat. Melibatkan masyarakat Papua dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan rasa memiliki. Selanjutnya yaitu untuk keadilan sosial dengan menjamin keadilan sosial dalam distribusi hasil pembangunan dan memastikan bahwa masyarakat Papua mendapatkan manfaat yang setara. Apakah menjawab? Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan jawaban selanjutnya. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana cara memastikan kebutuhan masyarakat adat dan lokal tidak hanya sekedar terpenuhi, namun benar-benar menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional, yaitu bisa dengan cara pengesahan RUU Masyarakat Adat, mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, memberikan kepastian hukum atas wilayah adat, dan mendorong partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan pembangunan. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat, menyebarkan program pemberdayaan yang fokus pada pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi bagi masyarakat adat. Yang ketiga, berpartisipasi aktif, yaitu berinteraksi dengan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan yang berdampak pada mereka, agar suara dan kebutuhan mereka didengar dan diperhatikan. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan berbasis kearifan lokal, yaitu mengintegrasikan kearifan lokal dalam kebijakan pembangunan untuk mempertahankan budaya dan tradisi masyarakat adat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan. Baik, apakah menjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan yang terakhir, yakni pertanyaan keempat. Bagaimana cara memastikan pembangunan IKN tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi, lingkungan, dan budaya lokal? Untuk kemajuan ekonomi, yakni melibatkan masyarakat dalam pembangunan di IKN, misalnya menciptakan lapangan pekerjaan supaya kualitas hidup dari masyarakat lokal tersebut meningkat. Dan untuk lingkungan, yakni tetap melibatkan masyarakat juga dengan melakukan reboisasi di sekitar lahan IKN ataupun penanaman kembali. Dan yang untuk budaya lokal adalah melindungi dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal dengan mendesain IKN yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal sehingga pembangunan tidak menghilangkan identitas budaya. Apakah jawaban dari saya sudah membantu? Sudah, terima kasih. Terima kasih ya. Baik, Nabila, terima kasih. Karena pertanyaan sudah terjawab semuanya, sesi diskusi dan juga sesi presentasi dari kelompok kami akan akhiri.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.